sekaligus ketua FKUP. Kemudian yang saya hormati Kurang Pademangan Barat Bapak Sudarso, Sekretaris Wilayah, kemudian dari FKUP Pademangan Bapak Sawandian, kemudian Yusuf Pademangan Bapak Sudarso, kemudian yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Pademangan Bapak Islam Suboro SPI, kemudian Ketua GPASO Pademangan Bapak Muhammad Dono, Sekretaris DPI Pademangan Bapak Ali Amaro, kemudian Bapak Andi Noviandi Ketua Dewan Kota Pademangan, Ketua MK Pademangan Barat Bapak Robi Andriana, kemudian Ketua DPI Pademangan Barat Bapak Haji Hendra Firmansa, kemudian Ketua Lingkungan Ketua RW Kota 12 Pademangan Barat Bapak Hendra Agus Sutikno, kemudian Ketua RT 09 Bapak Purnomo, dan juga Ketua BKM Masjid At-Tawakal Bapak Budi Mulyono beserta Bapak Wakil Ketua Bapak Agam Santoso, Pak Arif, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah subuh di Masjid At-Tawakal yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat karunia yang kita pada sekalian. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, dan juga kesempatan kita bisa bersilaturahim dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu subuh berjamaah di Masjid At-Tawakal. Salawat wa salam semoga kita haturkan pada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat. Insyaallah kita senantiasa mengharapkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini saya selaku Kapolres Metro Jakarta Utara berkesempatan hadir melaksanakan kegiatan subuh berjamaah. Kegiatan ini tentunya dalam rangka kegiatan yang diberi nama oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, yaitu kegiatan Jumat Curhat. Jumat Curhat itu adalah bagaimana kami dari kepolisian datang, kemudian kami juga mendengar, kemudian kami juga mencatat, dan juga tentunya kalau memang bisa mencarikan solusi atau segera bisa diselesaikan masalahnya, insya Allah bisa diselesaikan. Ini tujuannya adalah bagaimana mendekatkan diri kepada masyarakat. Jumat Curhat yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Utara itu dalam satu minggu ada 2 kali. Yang pertama tentunya sesuai dengan judul Jumat gitu ya, sudah pasti di hari Jumat. Nah, yang kedua itu saya tambahkan kegiatannya dilaksanakan di hari Selasa, itu bersamaan dengan kegiatan sholat subuh jamaah. Nah, tentunya mungkin harapan dari kami dengan adanya 2 kali Kapolres masing-masing kecamatan, insya Allah Kapolres langsung bisa mendengar, kemudian juga mungkin bisa bersilaturahim dengan seluruh masyarakat. Tujuannya adalah dalam rangka kita memelihara situasi kamtipmas. Tentunya situasi kamtipmas yang kondusif ini bukan hanya kewajiban TNI dan Polri saja, tetapi juga bagaimana masyarakat, khususnya para alim, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat itu memiliki peran dalam rangka kita sama-sama bersama dengan masyarakat untuk menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif.
bukan hal yang biasa begitu. Di waktu subuh ini tentunya hal yang sangat berat, betul. Seandainya subuhnya seperti ini, waduh, insya Allah makmur, betul begini. Jadi kalau setiap subuh seperti ini, ya insya Allah daerahnya pasti aman, kondusif, orangnya soleh-soleh semua, betul. Kalau subuhnya banyak, nah insya Allah, mudah seterusnya di masa awal ini semuanya seperti ini, amin. Dan kenapa ya pelaksanaan Jumat Surat ini dipilih hari sholat subuh? Ya ini sudah saya lakukan sejak saya menjadi Kapolres Gunung Kidul. Saya menjadi Kapolres Gunung Kidul itu di tahun 2017, 2 tahun, pas 2 tahun saya di sana. Kapolres Depok pun sama, saya melakukan hal yang sama, subuh jamaah. Dan tentunya ini tidak lain dilakukan adalah memiliki makna, mempunyai maksud dan tujuan supaya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat yang pada umumnya dan tentunya kepada seluruh anggota kepolisian untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena memang sholat yang paling berat bagi umat muslim, bagi kita semua itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Karena sholat subuh itu waktunya di pagi hari, kemudian pendek. Yang kedua sholat isya, waktunya panjang dan sudah malas, sudah capek bekerja seharian. Kira-kira menggampangin, nanti aja akhirnya dan kesempatan subuh ini tentunya saya selaku Kapolres juga ingin mengajak pada jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, mari kita biarkan, mari kita tingkatkan, kita istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita niatkan kita setiap harinya melaksanakan subuh berjamaah di masjid. Kalau kita niatkan, kemudian kita punya tekad untuk bisa subuh berjamaah, ya, minimal kita niatkan, insya Allah kita diberikan istiqomah, ya, diberikan ketetapan hati, ya, diberikan tekad untuk setiap hari kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan rasakan bedanya. Kalau para jamaah Bapak Ibu sekalian istiqomah setiap hari melaksanakan subuh berjamaah, insya Allah banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan kalau kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keistimewaan. Ada satu waktu sholat yang menurut Baginda Rasul merupakan hal yang sangat istimewa. Dalam sabdanya Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah subuh. Khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan seisinya dan apa yang ada di dalam. Jadi Baginda Rasul menyampaikan bahwa 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekarang kalau disampaikan, dikatakan bahwa lebih baik dari dunia sama seisinya, mau apa lagi? Betul. Di dunia ini yang paling hebat, yang paling luar biasa apa? Ya. Kalau kita mau tahu orang yang paling hebat di dunia itu ada 3 hal. Orang yang paling hebat itu ada 3 hal. Yang pertama karena jabatannya, betul. Karena jabatan pangkatnya, yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Kapolsek, apalagi lah, nama dan sebagainya. Karena jabatan kedudukannya yang paling hebat. Kemudian yang kedua, karena apa? Karena hartanya. Bukan dia banyak harta, mobilnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya gedong, pasti dianggap, betul kan? Sama orang yang biasa dengan orang yang kaya, lebih dianggap yang kaya apa yang biasa? Masih yang kaya. Semua sampai dulu
rupawan. Betul. Kalau orang ganteng sama orang jelek lebih dipandang orang ganteng orang jelek. Hah? Lebih dipandang orang ganteng. Ada perempuan cakep perempuan jelek itu lebih dipandang orang cakep orang jelek. Ada cakep. Orang berusaha untuk cakep itu pergi ke salon. Benar nggak? Biayanya mahal nggak? Mahal. Saya juga jawab ya. Buat modelinnya. Jadi 3 hal: pangkat, harta, kedudukan, dan juga penampilan itu akan kalah, akan lewat. Semuanya tidak ada artinya kalau kita istiqomah melaksanakan sholat sunnah fajar, sholat sunnah qabliyah subuh. Makanya kita niatkan di pagi hari setel alarm dan lain sebagainya, kemudian kita bangun sebelum azan berkumandang, kita menuju ke masjid setiap hari. Kemudian kita sudah kita di masjid sebelum azan, atau mungkin saat azan kita sudah berangkat ke masjid. Sampai di masjid kita melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qabliyah subuh. Maka baginda Rasul katakan, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan Seisinya. Jadi kalau kita sudah sholat subuh, sudah sholat sunnah fajar, sholat subuh, kita keluar dari masjid atau ini, insya Allah Allah akan lapangkan hati kita. Walaupun urusannya banyak, utangnya banyak, apalagi atau hal-hal lain memiliki beban tanggung jawab dan sebagainya, insya Allah Allah akan lapangkan hatinya kalau kita melaksanakan sholat sunnah fajar. Karena sudah disampaikan tadi, baru minat dunia pasti ada saja nanti jalan keluarnya kalau kita istiqomah melaksanakan sholat subuh. Makanya kalau saya sampaikan bahwa kalau setiap subuhnya seperti ini, insya Allah indah. Masjid At-Tawakal ramai, betul ya? Tapi saya yakin lah, ya. Di sini mungkin sholat subuhnya banyak nggak? Betul ya? Ya, banyak bapak-bapak. Top belakang. Jadi mudah-mudahan dengan adanya suku bersama dari jajaran Polres Jakarta Barat ini minimal bertambah. Kalau seperti ini nggak mungkin, betul kan? Mungkin nggak Pak, betul ya? Insya Allah ya. Minimal bertambah, yang minimal bertambah. Mari sama-sama kita mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kita memakmurkan masjid, melaksanakan kegiatan sholat Jumat bersama. Kalau sholat Jumat kalau saya dipanggil datang sendiri, betul. Sholat Jumat datang sendiri. Atau sholat maghrib, insya Allah banyak. Sholat isya juga sama, masih banyak. Tapi kalau sholat subuh, rata-rata yang tua-tua, yang sudah uzur, yang tua-tua, baru banyak sholat subuh. Tetapi para remaja, para pemuda jarang yang mau hadir di masjid kalau sholat subuh. Lebih banyak yang tahu tawuran. Karena beberapa kali kejadian tawuran itu dilaksanakan di pagi hari, jam 3, jam 4, jam 5. Mereka lebih banyak tawuran dibanding melaksanakan sholat subuh di masjid. Oleh karena itu saya sekali lagi mengajak kepada kita semua, khususnya kepada jajaran BNI, DKM Masjid Tawakal, mari sama-sama kita mengajak seluruh masyarakat untuk bisa melaksanakan sholat subuh bersama. Juga kalau kita setiap hari sholat subuhnya istiqomah, insya Allah kita sehat. Amin. Sehat, kenapa? Karena di waktu subuh itu ada udara oksigen yang masih sangat murni, yang masih bersih. Kira-kira kalau pagi hari motor mobil banyak lewat kan? Banyak lewat. Makanya udara oksigen yang murni itu kalau setiap hari kita hirup, insya Allah saya coba bandingkan orang yang sering sholat subuh dengan orang yang tidak sholat subuh. Insya Allah lebih sehat orang yang sering sholat subuh. Karena setiap hari memberikan oksigen udara yang sangat murni.
Bapak Ibu di dalam Allah, pada kesempatan ini saya juga mengajak kepada semua. Alhamdulillah situasi wilayah Polres Jakarta Utara dalam keadaan aman kondusif. Akan tetapi namanya kejahatan, namanya tindak pidana masih terjadi. Itu nggak dari zaman dulu sampai sekarang masih terjadi. Kenapa? Karena qadarullah, Allah memang menciptakan demikian. Allah menciptakan berpasang-pasangan, ada siang, ada malam. Ada yang baik, ada yang tak baik, ada yang jahat, ada yang soleh, juga ada yang salah. Semua berpasang-pasangan. Nggak mungkin semuanya baik semua. Pasti ada yang jahat. Termasuk di lingkungan kita. Bagaimana caranya supaya yang jahat menjadi baik? Tentunya yang baik ini ikut mengingatkan, ikut mengawasi, ikut menjaga. Jangan sampai lingkungan kita ada hal-hal yang tidak baik. Contoh misalkan, kalau ada tetangga yang baru, ada rumah kontrakan baru, kemudian orang ini kegiatannya nggak jelas, pergi sore pulang pagi, betul. Atau misalkan tiap hari gonta-ganti motor, betul nggak? Kalau gonta-ganti motornya dia juragan jual motor nggak masalah. Yang susah kalau gonta-ganti motor ternyata dia maling motor. Maka dia maling motor, orang diambil, ya kan gitu. Atau lagi misalkan ada hal lain yang tidak biasa atau tidak lazim pada kebanyakan masyarakat. Misalkan ada pelaku teroris, ada residivis dan sebagainya. Nah ini patut kita curigai, patut kita ya tanyakan. Jangan sampai ada orang yang di sekitar kita memiliki potensi atau mungkin pelaku kejahatan tindak pidana, kemudian kita biarkan. Ya Bapak, kita nggak tahu kalau dia maling, kenapa? Kalau di lingkungan baik banget, sering ngasih, ternyata dia maling gitu, ya kan? Jadi hal ini yang harus sama-sama kita perhatikan. Dan kejahatan sekarang ini sedang marak. Yang viral kemarin ya ada apa itu? Begal, curian beras, ya bukan curian yang kekerasan. Dia mencuri pakai celurit. Orang lagi ngantri dalam tol, kemudian pakai celurit, diancam, diambil handphonenya, diambil tasnya. Ini pelaku yang sudah kita tangkap baru keluar dari LP, baru keluar dari penjara. Bulan November baru keluar, tahun baruan dia masuk lagi, ya kan? Jadi kita waspadai, dan ini pelaku ini bukan asli orang Jakarta, dia ngontrak di Koja, jadi lingkungan. Ternyata mereka pelaku pencurian dengan kekerasan, menggunakan celurit dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan di Kelurahan Pademangan Barat kan? Barat ini insya Allah pada aman ya. Amin. Nah, di sekitar lingkungan masjid atau lain yang insya Allah aman kondusif. Dan utama juga yang kita waspadai sekarang ini juga para curanmor, maling motor. Ini Bapak Ibu berusaha punya motor walaupun dengan bunyinya dit gitu ya. Itu sudah lunas bisa maling. Siap benar itu kan ya, betul kan? Siap benar. Orang macam maling tahu benar, begitu motor sudah lunas langsung diambil. Nah ini namanya maling, kejahatan orang juga. Hanya butuh waktu yang cepat, ya, dan mudah bagi pelaku untuk mengambil maupun membuang. Bagaimana caranya Pak Kapolres biar aman? Ya tentunya dengan upaya-upaya parkir motornya yang baik, lambang cuci cadangan,
Jadi curanmor itu dari mana? Dari mana? Misalnya waspada Bapak Ibu sekalian para jamaah kalau parkir kendaraan, parkir motor, agar waspada. Jangan sampai kita menjadi korban dari curanmor ya. Ya termasuk pencurian dalam rumah, ya pencurian di lingkungan juga sama. Mungkin upaya-upaya kita dengan sekarang ini ada teknologi CCTV, tangkapan CCTV. Walaupun misalkan ada malingnya terekam CCTV, belum tentu bisa kita tangkap. Kenapa? Ya mungkin karena sudah terekam, sudah ada CCTV, dia malah kaburnya jauh. Tapi dengan ada CCTV menjadi petunjuk bagi polisi, bagi petugas untuk mengetahui yang pelakunya. Gimana begitu? Ya mudah-mudahan di lingkungan ini Pak RW mana RW? Nah, mudah-mudahan di lingkungan RW berapa? 12. 12 ini CCTV-nya banyak ya. Banyak ya. Siap. CCTV-nya banyak. Jadi kalau ada apa-apa tinggal dibuka tuh CCTV. Itu membantu bagi polisi untuk mendeteksi para pelaku kejahatan ini. Kemudian yang berikutnya juga lagi marak masalah judi online, pinjaman online. Terutama pinjaman online ini, kita nggak kerasa utang, pinjam uang lewat online, pinjol, lebih kerennya itu pinjol, ya kan? Pinjam 1 juta, baliknya 3 juta, gitu. Betul nggak? Kita nggak bayar, bunganya nambah. Nah ini yang juga membuat pengeluaran kita, membuat stres. Kenapa? Ya karena kita pas lagi butuh duitnya, ditawari online, akhirnya kita main pinjam. Begitu kita nggak bisa bayar, data-data kita disebar sama pihak yang minjemin kita. Pinjol ini kalau memang tidak terpaksa sama sekali tidak bisa pinjam. Kalaupun pinjam kepada ya warga boleh, warga boleh setinggal gitu ya. Kita selalu gitu kan, karena pinjamnya gitu kan, pakai online aja ya. Ini kalau diwaspadai pinjaman online, termasuk judi online ya, judi online lewat game-game anak-anak kita lewat game ya, harus diwaspadai. Kemudian juga penipuan lewat media sosial, lewat Facebook, penawaran barang dengan harga yang murah, menawarkan pekerjaan yang ini lagi pengangguran lama, tiba-tiba ada yang masuk lewat WA, kerja yuk, kan gitu ya, penawarin kerja. Ternyata kita suruh transfer uang, bukannya dapat kerjaan, malah uang kita hilang. Sama jual beli juga gitu. Kalau ada yang menawarkan barang yang murah lewat online, jangan sekali-kali kita transfer kalau belum jelas. Karena apa? Karena belum tentu barangnya itu sesuai atau mungkin barangnya ada. Bisa jadi kita sudah transfer, ternyata barangnya nggak ada, atau kita ditipu. Kemudian juga yang lain ya masalah tadi yang saya sampaikan kenakalan remaja. Remaja kita tolong diawasi. Kalau misalkan ada remaja-remaja yang lagi nongkrong sudah jam 11 malam, sudah jam 12 malam, wajib kita bubarkan, betul? Wajib kita bubarkan. Kenapa? Karena nanti kita khawatir ya kalau lagi nongkrong sampai larut malam, kemudian terjadi ada sentuhan, ada singgungan, ada motor lewat, pakai knalpot yang kencang gitu di apa namanya itu? Akhirnya gitu kan, akhirnya nongkrong kesinggung nggak? Singgung gue, lu ngapain gue, kan gitu, betul nggak? Akhirnya naik motor balik lagi, apa lu katanya kan? Akhirnya dipukulin yang naik motor kan? Naik motor punya kawan nggak? Punya kawan, manggil kawan-kawannya. Akhirnya apa? Ribut kamuran. Jadi kalau ada yang remaja-remaja kita nongkrong sampai larut malam jam 11, jam 12, wajib dibubarkan. Termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak remaja, ya punya anak gadis, kalau jam 10 malam
Dicari nggak? Benar dicari? Kenapa bukan dicari? Lah bapaknya dia jam 10 masih kelayapan. Jadi kalau ada yang punya anak yang 10 malam, yang 11 malam belum pulang, wajib dicari. Ya, kalau kita punya binatang piaraan, ayam, kambing, jam 6 sore, cari nggak? Cari, kenapa? Berharga, betul nggak? Ayam ada nilainya, kambing ada nilainya. Tapi kalau kita punya anak jam 10 malam, jam 11 malam, wajib dicari. Jangan sampai nggak dicari. Kenapa? Kita khawatir kalau anak kita di sana di luar bergaul dengan siapa, bertemu dengan siapa, ya akhirnya mengikuti pergaulan yang nggak baik. Tadinya anak kita di rumah baik, anak kita dari rumah pendiam, kemudian keluar ketemu dengan kawan-kawannya ditawari obat-obatan terlarang, ditawari hal yang nggak benar, minum-minuman dan lain sebagainya. Akhirnya anak kita jadi nggak baik karena pergaulan baik. Kalau punya anak jam 10, jam 11 malam belum pulang, wajib dicari. Nah, kamu lagi di mana? Kamu dengan siapa? Kamu sudah pulang, waktu sudah malam. Ya, termasuk anak kita sekarang ini gampang sekali. Anak punya gadget, punya handphone, betul? Anak punya handphone, anak kecil pun umur 3 tahun, umur 4 tahun. Sekarang pegang handphone nggak? Pegang handphone. Kalau dulu anak nggak makan, cukup ditakut-takutin sama polisi. Awas kalau ada polisi loh, panggilin polisi loh, betul nggak? Jadi kalau dulu begitu, makanya polisinya jelek kan gitu. Kalau sekarang anak makan nggak pegang handphone, mau makan nggak? Sekarang anak sambil makan sambil YouTube, sambil TikTok, sambil apa lagi itu, game dan sebagainya. Nah ini juga kita perlu sebagai orang tua mengecek handphone masing-masing anak-anak kita, supaya kita khawatir jangan sampai anak-anak kita melihat hal-hal yang nggak benar, ya, melihat film-film yang nggak bagus, atau juga memiliki grup-grup WhatsApp yang tidak semestinya, ada grup geng motor, ada grup apa yang lain sebagainya. Wajib kita periksa. Karena dengan kemajuan teknologi ini bukan tidak mungkin anak-anak kita kan dipengaruhi melalui handphone. Ya. Makanya wajib rasanya kita selaku orang tua mengecek handphone masing-masing anak. Pernah nggak dicek handphone anaknya? Nggak pernah. Hah? Pernah, kenapa? Tahu aja kagak. Kunci Pak, dikunci. Oh, dikunci wajib buka. Berapa kuncinya nak? Berapa kuncinya wajib buka? Nah, sekarang kita orang tua lebih banyak menyerahkan anak kepada sekolah, betul nggak? Lebih banyak menyerahkan anak kepada sekolah. Tanggung jawab guru lah. Padahal hak pendidikan yang paling baik, yang paling awal adalah bagaimana pendidikan di rumah. Jadi kalau kita sudah menerapkan peraturan, kamu boleh pegang handphone, tapi kalau bapak periksa, kamu wajib kasih ke bapak. Gitu. Sekarang bagaimana mau periksa? Orang bapaknya aja takut diperiksa. Betul nggak? Karena zaman anak canggih, anak sering melawan, betul nggak? Begitu, sini periksa handphone kamu. Anaknya balik, gantian bapak, saya periksa. Takutnya ada 11 yang mampir WA kan gitu. Namanya laki semua. Jadi saya sebentar ya, kemajuan teknologi sekarang ini kita juga harus waspada. Jangan sampai anak-anak kita terpengaruh melalui menonton hal-hal yang nggak baik, film yang nggak baik, yang bergaul dengan teman-temannya nggak baik. Itu wajib kita periksa. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, para jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan pilih kita aman. Ya. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan seluruh masyarakat kita jadi aman. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin mengkhawatirkan, misalkan parkir sembarangan diketin, ini siapa nih? Jangan parkir sembarangan. Ambil jalan gitu. Dan kalau ada kepedulian warga seperti itu, insya Allah kita semua sama-sama
kita gitu, dia tengok gitu kan, begitu situasinya seperti mati gitu, ambil. Mungkin itu sebelum saya tutup, saya beri kesempatan kalau ada yang bertanya.